Jadi kalian lihatlah itu sekarang nilainya nggak karuan. Lalu ada nilai yang salah di situ 1023. Nah, berarti kalau kalibrasi kita, nilai yang salah itu kita buang. Kayak gitu. Jadi di sini kita buang. Nah, sini jika Vin misalnya kita buatlah 1000, jika Vn lebih kecil daripada 1000, nah gitu ya. Barulah yang ini dikerjakan. Jadi dengan cara seperti yang ini, maka angka yang lebih besar dari 1000 tidak muncul. Kenapa? Karena tidak mungkin. Nah, nilai itu adalah nilai tidak mungkin gitu. Jadi yang mungkin adalah nilainya yang ya 700-an, kayak gitulah. Nampak kalian itu. Nah, kemudian itu nilainya kalau kita lihat berubah-ubah juga. Nah, sementara dalam pengukuran, kalau tegangan baterai yang di samping itu 12 volt, contoh lah ya 12 volt, dia akan nggak berubah-berubah, 12 volt terus. Nah, kenapa angkanya di sini berubah-berubah? Nah, jadi kita perlu menghitung nilai rata-rata. Nah, gitu. Jadi di sini harus kita hitung nilai tegangan rata-rata V misalnya ya. Kita buat dia nilai tegangan yang terukur dan nilai tegangan yang dihitung. Nah, jadi dari sini kita hitung dia mulai dari counter sama dengan 0. Counter misalnya kita hitung 20 kali. Nah, kayak gitu. Counter ditambah-tambah. Kemudian dikerjakanlah pekerjaan yang ini. Nah, karena kita menambahkan satu urutan program, supaya jangan tumpang tindih, ini kita geser dulu ke kanan, bahwa ini adalah anak program di dalam. Anak program yang tadi. Nah, di sini kita menjumlahkan dulu bahwa V total sama dengan V total ditambah yang ini. Nah, karena yang ininya yang terukur. Nah, kemudian yang ini sebenarnya ini di sinilah. Ini bukan di situ, dia di sini. Karena yang kalau di sini kita buat, maka nanti nilai yang lebih dari 1000 masuk juga. Kita tidak mau yang lebih dari 1000 masuk ke dalamnya. Jadi di sini kita buat. Kayak gitu. Nah, sementara yang ini kita geser
setelah selesai dijumlahkan, setelah selesai dirata-ratakan. Di sini dia. Setiap kali menghitung kita tunda sedikit. Delay misalnya 50 milisekon. Supaya 20 kali 50.000 dia. Kemudian tegangan rata-rata sama dengan tegangan rata-rata dibagi 20. Nah, kayak gitu dia. Maka tegangan rata-rata lah yang ditampilkan di sini. Nah, program yang ini kan program yang lama saya tampilkan sama kalian. Nah, program yang lama dulu. Nah, kayak gitu. Lalu lihat di sini mana yang nggak perlu. Nah, ini nggak perlu sebenarnya kan gitu. Nah, coba kita lihat, compile dulu. Sementara dia compile kan. Nah, mana tahu rasa ini hal yang salah ini tidak dideklarasikan. Ini bentar ya. Ini maksudnya adalah input. Harus saya perbaiki dulu di sini. Belum dikasihkan V input. Mula-mula sama dengan 0. Nah, kemudian kalau V input lebih kecil dari 1000, nah berarti yang ini harus diperiksa dulu V inputnya. Kalau V input lebih kecil dari 1000, barulah V total sama dengan V total tambah V input. Nah, kayak gitu. Jadi yang tidak masuk hitungan nggak dikerjakannya. Cuman persoalan di sini dia bakal kurang dari 20 kadang-kadang. Karena di sini kalau seandainya lebih besar dari 1000, ini tetap bertambah. Nah, jadi haruslah di sini dibuat ini diganti ya. Nah, diganti yang ini menjadi while kayak gitu. While counter lebih kecil dari 20. Nah, kayak gini. Kemudian di sini counternya ditambah. Setiap kali dihitung, counter bertambah. Nah, kayak gitu. Jadi dengan cara seperti yang ini, counter hanya bertambah kalau dia lebih kecil dari 1000. Sekarang kita compile lagi balik. Nah, di sini ada salah VR sama dengan VT ini. Nah, ini layar saya terlalu kecil ini sebenarnya ini. Ya kan ini di atas VT itu bukan VR ya kan. Nah, apa lah VT dibuat di sini, VT bagi 20. Nah, di sini float lah. Kayak gitu, karena sudah dibagi dengan 20, berarti dia pasti kemungkinan ada pecahan. Nah, kayak gitu. Coba kita compile lagi. Nah, udah bisa dia compile. Sekarang kita kirim ke
ke display. Nah, yang muncul di display ini adalah nilai rata-rata. Aturannya dia tidak lagi liar seperti yang tadi, itulah. Nah, memang masih berubah-ubah dia sikit-sikit. Nah, udah mulai nampak ini, dia 54. Nah, jadi proses yang pertama ini termasuk bagian dari kalibrasi, mendapatkan nilai yang stabil. Nah, udah, baru kita ambil voltmeter. Kita ambil voltmeter. Saya buat di sini lah, kan biar nampak. Saya ukur positif negatifnya di voltmeter ini, positif dan negatif di sini. Wah, ini salah letaknya, harus dia ke 20. Dia 12,37, 36, 12,35. Nah, sekarang di sana dia dapatnya 54. Berarti ini kalau kita kalikan dia, sebentar saya tampilkan di layar, mudah-mudahan nampak kalian juga ya. Ini ya kan. Baterai kita tadi 12,58. Kemudian display 54. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang ini kita kali 100, 1258. Nah, ini kali berapa ini supaya dapatnya 1258? Wah, kalkulator saya nggak ada di sini. Ada yang bisa bantu saya? 1258 dibagi dengan 54. Nah, itu dapatnya 2,5-nya itu ya. Tapi sementara saya membuatkan angka yang coba-coba kalian hitung kalau 2,5. Berarti di sini saya buatlah ini VR sama dengan VR dikali dengan 2,5. Itulah dulu sementara ini. Nah, yang 2,5 ini adalah faktor kalibrasi. Di sana muncul 162. Nah, berarti yang tadi salah kita buat ini. Berarti kali 2 kali 5, 25 ini. 23 lah saya buat. (1932) seharusnya angka itu 1258. Nah, di mananya kalian kok nggak ada yang ngitung sampai sekarang ini?
23,29 Pak. Nah, ini gitu 23,29 Pak. Ini aja pun masih salah ini. Ini udah 1455, baru dia 15. Di mananya salah kalian berhitung? Kenapa dikali 14 dia dapatnya 1400? Gak apa-apa lah, tengok aja lah yang dulu. Nah, itu kan udah dapat itu, makin dekat lah dia, begitulah. Nah, untuk apa yang kita kerjakan ini seperti ini? Karena ini banyak digunakan di kendaraan bermotor untuk melihat tegangan baterai mobilnya atau tegangan baterai motornya kayak gitu. Selain daripada itu, ini juga digunakan untuk melihat tegangan baterai pada baterai-baterai yang dipasang pada sel surya. Jadi di gudang baterai, tiap baterai akan dipasangi satu voltmeter seperti yang ini. 1258, ini 1242. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah proses mulai dari pertama tadi program standar sewaktu kita belajar display ini dulu sebelum ujian mid semester, yang hanya tujuannya menampilkan angka di layar. Sekarang kita rubah dia menjadi voltmeter digital untuk mengukur tegangan baterai pada baterai-baterai yang dipasang pada deretan sel surya. Jadi kalau misalnya di gudang baterai itu ada 20 baterai, pada umumnya orang menggunakan 20 alat ukur seperti ini di situ. Tiap baterai dipasangin. Jadi gunanya apa? Supaya tahu baterai mana yang lemah, baterai mana yang bagus, atau baterai mana yang rusak dari tegangan baterai yang muncul di display. Jadi yang ini pengukurannya cuma 2 titik. Nah, ini kok jadi angkanya jadi aneh. Ya. Ya, aturannya dia nggak aneh angkanya di sini, ya kan? Tapi dia jadi mungkin aku nggak tahu juga lah. Kenapa kali 51 dia? Ya, anggaplah 12,83 volt. Nah, udah. Sekarang kita ukur lagi sekali lagi yang ini tadi. 12,58. Udah. Saya ukur sekali lagi tuh pastinya. Dia 12,40. 42, 43. Berarti berlebihlah ini tegangan ini sekarang. Sekitar 40 poin. Nah, 40 poin terlalu banyak itu. Nah, berarti di sini 0,5 lah. Nah, pekerjaan kalibrasi memang ya seperti ini, agak menjengkelkan memang. Apa namanya, mungkin jenuh gitu. Nah, karena untuk mendapatkan angka itu berarti ada angka yang salah ini dengan
jumlah kita ini. Cobalah saya kirim ke, kenapa dia jadi 800 di sana. Nah, ini jadi 13. Coba kita lihat sekali lagi, ya mungkin ada yang salah di sini. Mula-mula counter sama dengan 0. Kalau counter lebih kecil dari 20, kerjakanlah ini. Baca V input. Oh, ini yang salah ini. Nah, ini salah ini. Nah, muncul di situ bilangan-bilangan aneh. Nah, kita ulangi sekali lagi. Nah, ini harus kita ulangi lagi nih. Nah, seperti itulah membuat program di elektronika ini, makanya kadang-kadang nah, ini mungkin nilai yang lebih sesuai ini. Jadi ini saya hapus dulu hasil faktor yang ini karena jadi kacau jadinya. Nah, ini dulu kita tampilkan aja dulu bilangan yang tampil di layar. Tanpa faktor. Nah, kemudian ini ada angka ini muncul ini antara 200 sampai berapa seperti itu. Seharusnya dia tidak seperti itu kali lompat-lompatnya. Nah, ini dia udah lebih stabil dia mungkin. Nah, tapi ini pun bermasalah ini. Karena angka yang dimunculkan ini, PR ini masih belum bisa dipercaya. Berapa sebenarnya angka dia? Nah, untuk mendapatkan angka yang benar di sini, seharusnya kita menggunakan namanya di sini harus dipasang di sini Kalman filter kayak gitu. Nah, supaya angka itu menjadi lebih bagus. Nah, tapi caranya seperti yang tadi. Karena kalau saya bikin faktor pun itu ada yang 300 muncul, ada yang 120, kayak gitu dia. Ada yang 40, ada yang 60. Nah, itu terlalu jauh itu.